Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita untuk presentasi materi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yuliati Sunarno SPOG dengan materi deteksi dini Ibu Hamil Risti dengan menggunakan kartu skor Puji Rohyati. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur rasanya pagi ini kembali saya tampil di pendopo. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman ataupun cerita-cerita seputar bidang saya di bagian kandungan yang tentunya sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai ibu-ibu ya, dalam segala aspek dari mulai lahir sampai nenek-nenek ya, sampai dari mulai lahir, pengaruh hormon terus sampai menuju liang lahat. Itu semua berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Saat itu saya pernah menyampaikan tentang kesehatan reproduksi wanita di sini. Dan sekarang saat ini, hari ini saya diminta untuk memberikan tentang kehamilan resiko tinggi. Seperti prolog yang tadi diberikan dari Dinas Kesehatan oleh Ibu Latsmi, bahwa sudah terjadi beberapa kematian ibu hamil. Artinya kematian seorang ibu yang berkaitan dengan proses kehamilannya, persalinannya, atau nifasnya ya. Ketiga proses tadi bisa mengalami kegagalan dan beberapa kasus diantaranya ternyata lepas dari pengawasan kita. Nah, itulah yang membuat saya diminta untuk berdiri di sini, karena ibu-ibu semua yang hadir di hadapan saya hari ini adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang tindak tanduknya, kata-katanya, wawasannya akan didengar ya oleh ibu-ibu di sekitarnya, oleh warga yang lain. Nah, itulah makanya perlu disosialisasikan tentang kehamilan resiko tinggi supaya jangan lagi ada yang lolos ya, supaya ibu-ibu terjaga semuanya, kesehatan reproduksinya, kehamilannya yang baik. Ibu-ibu yang lain ikut mengawasi, ikut men-scoring. Jadi kalau ada, wah ini skornya tinggi, bagaimana kita bisa dorong rame-rame ya orang-orang yang berkaitan, yang berpengaruh terhadap si ibu tersebut untuk mau si ibu dibawa ke fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisinya. Baik, kita mulai. Apa sih namanya skor Puji Rohyati itu gitu ya? Banyak sekali metode untuk si kehamilan resiko tinggi ibu-ibu ya. Salah satu metodenya adalah Dr. Puji Rohyati ini. Beliau dari Universitas Airlangga Surabaya. Dalam tesis beliau dikemukakan ini, dan ini akhirnya dipakai untuk kesehatan kita di Jawa Timur dan beberapa wilayah di Indonesia pada umumnya, karena ini relatif sederhana, mudah diterapkan. Secara umum skor Rohyati ini itu dibentuk dalam kartu seperti ini ya Bu ya, ini kartunya. Jadi nanti ibu-ibu dapat lampiran ya, berupa kartu. Ini sudah resume dari apa yang mau jelaskan. Apa itu? Di sini ada warna-warna pink, kuning, merah. Itu nanti akan saya jelaskan satu persatu yang resumenya tercantum dalam satu kartu ini, ya. Baik, kita mulai. Nah, ini ya, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah faktor resiko itu adalah mengenai pendekatan resiko. Pendekatan itu seperti kita pakai helm sebelum pergi.
kayaknya sih aman-aman aja, nggak usah pakai helm kali. Tapi kan tidak seperti itu. Soalnya kecelakaan, kejadian tidak diinginkan itu bisa setiap saat mengenai kita. Makanya konsepnya itu seperti seolah-olah adalah pakai helm, upayanya proaktif. Jangan sampai ada kecelakaan baru kelabakan, ya. Seperti itu. Nah, upaya proaktif artinya paradigma sehat, berorientasi sehat, menjaga kesehatan. Berarti pakai helm sama prinsipnya dengan sedia payung sebelum hujan. Jadi menghindari perilaku reaktif. Reaktif itu udah terjadi sesuatu baru kelabakan. Nah, itu reaktif. Udah kehujanan baru cari-cari payung, ya. Oh, warung tokonya jual mahal juga akhirnya dibeli aja. Orang perlu, ya. Nggak seperti itu. Oke. Kehamilan dan persalinan itu tidak semulus ini ya Bu ya, jalur lintas selatan. Ada sih. Banyak kehamilan yang mulus ya, dari mulai hamil trimester pertama nggak pakai ngidam, nggak pakai apa, trimester kedua nyaman-nyaman aja, trimester ketiga nggak ada keluhan apapun, begitu lahir ya brojol-brojol sendiri. Banyak yang seperti itu, artinya semulus jalur lintas selatan, tapi tidak semua seperti itu ya. Kalau semua seperti itu, buat apa ada dokter kandungan ya, nggak usah lah, dukun peraji cukup. Nah, faktor resiko ibu hamil ya, ini adalah menghadapi potensi. Potensi itu sesuatu yang mungkin terjadi ya. Jadi penilaian faktor risiko itu bukan yang sesuatu yang sudah atau sedang terjadi, tapi potensi sesuatu yang berbahaya ya. Ini perakiraan kemungkinannya bisa menimbulkan bahaya komplikasi persalinan dengan dampak 5K, kematian yang paling seremnya ya, kesakitan, kecacatan, ketidakpuasan, ketidaknyamanan ya. 5 penyebab kematian ya. Tidak nyaman semua ini, kalau mendengar ini udah bawaannya nggak nyaman. Makanya bobot perakiraan resiko itu diukur dengan angka. Angka itulah yang dituangkan dalam bentuk scoring supaya gampang dinilai, gampang dicatat, dihitung, terus diklasifikasikan. Masuk mana nih, skor yang berat, skor yang ringan, aman-aman aja gitu. Ya. Ini sebetulnya tiap tahunnya ya, WHO sudah mencadangkan pendekatan faktor risiko tahun 78. Tapi kan ini WHO internasional. Artinya pelaksanaannya di tiap-tiap negara, di tiap-tiap daerah, tergantung kondisi wilayah segala macam itu tidak sama. Akhirnya tetap aja kemungkinan terjadinya lost case, missing case seperti itu berulang dan berulang lagi, ya. Tujuannya apa? Penapisan kehamilan resiko tinggi tentu menyelamatkan ibu dan bayi, ya, menurunkan angka kematian. Tujuan khususnya, nah ini menemukan masalah resiko tinggi sedini mungkin dari awal, berulang kali hingga hamil a term, memberikan penjelasan, mencegah perilaku proaktif terhadap komplikasi tadi ya, merencanakan tempat menolong persalinan yang aman sesuai faktor resiko tadi, meningkatkan kesiapan mental, biaya transportasi. Ini nggak kalah penting loh Bu, nomor 5 ini. Seperti tadi dibilang ya, loh pemerintah kita daerah khususnya sudah menyediakan jam persal. Itu dari segi pembiayaan. Loh kok ya pasiennya nggak tahu gitu. Dikira kalau ke rumah sakit harus keluar uang sendiri, biaya mahal, sehingga dia sudahlah ini enggak apa-apa. Terus ibunya ngelus-ngelus sambil enggak apa-apa Dok, ini bawaan bayi. Aduh, sampai rumah sakit megap-megap. Yang nolong cuma bisa prihatin, berlaku maksimal pun sudah enggak ada artinya lagi ya. Nah, ini kesiapan mental. Budaya masyarakat yang terlalu menerima itu sebetulnya juga kurang baik ya. Kemampuan fighting spiritnya kurang karena dia cenderung menerima. Ya memang begini prosesnya, ibu hamil tuh memang harus menjalani gini, gak apa-apa Dok, gawaan bayi.
kalau ada apa-apa ini kan mati syahid lah. Kalau semua itu yang dihembus-hembuskan, jadi kemampuan fighting spirit, ya, mental, kesiapan mental si ibu hamil tadi tidak terasah, iya, terlambat. Ini semuanya mencegah dan menurunkan rujukan yang terlambat merujuk ke rumah sakit karena faktor-faktor tadi, ya. Nah, mental, biaya, transportasi, semua harus disiapkan. Pasien saya yang meninggal karena penyakit jantung itu juga secara mental dia tidak siap. Sebetulnya yang satu, ya, selalu anak pertama udah kelainan jantung. Saya pernah USG beliau ini di rumah sakit. Wah, ya, waktu umurnya baru sekitar 6-7 bulan. Saya lihat ini ada kelainan. Sudah saya rujuk ke dokter kardiolog. Kita punya kardiolog sekarang di sini, ada dokter, ya. Rupanya entah kenapa mungkin dokter Rina ada, beliau nggak ketemu dokter Rina, beberapa kali nggak ketemu, akhirnya pindah kan di Tulung Agung untuk jantung. Oke, bagus, ya. Entah apa yang dijelaskan sehingga ibu ini jadi tidak siap mental. Mungkin penjelasannya walaupun benar, apa yang dijelaskan dan resikonya membuat si ibu ketakutan. Selayaknya wanita tadi yang ketakutan didampingi dengan cermat. Siapa yang mendampingi? Ya keluarganya, ya bidan yang punya wilayah setempat, mungkin dalam pengawasan dokter puskesmasnya, minimal itu. Tapi dia tidak mendapat pendampingan. Selesai pemeriksaan jantung di Tulung Agung, sudah dia pulang dengan sangat ketakutan, disuruh ke rumah sakit Trenggalek lagi, tidak mau kontrol lagi. Akhirnya jadilah dia bersalin di tempat bidan, yang bidannya juga agak santai saja, nggak terlalu ayo gitu ya. Kebetulan sang bidan sedang bertugas di puskesmas, pagi itu dia melahirkan bayi sungsang, ditolong oleh pembantu bidan. Bu bidannya sedang dinas di puskesmas. Kita mau nyalahkan siapa? Ya, begitu plasentanya enggak keluar, dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit sudah biru kejang, semua napasnya sulit, ternyata sudah dalam proses Eisenmenger syndrome. Artinya apa? Darah vena dengan darah arteri sudah bercampur, sehingga oksigen ke ibunya udah nggak ada lagi. Perdarahan terjadi, dikuret, di apa, masuk ICU, akhirnya tetap berakhir pada kematian. Alangkah sayangnya, seandainya mungkin bisa didampingi, rasa takutnya diatasi dengan kebersamaan, dengan membesarkan hati si pasien, mungkin dengan rujukan awal terencana tidak akan terjadi. Kalaupun dokter kita di sini, wah ini kasus terlalu berat, mungkin kita bisa refer ke tempat lain, ke Sutomo atau kemana, toh si ibu muda sekali. Kasus yang saya tangani itu dua, yang satu umur 21 tahun. Bayangkan ya, saya membayangkan anak saya yang sedang kuliah di Jakarta umurnya 21 tahun, ini meninggal. Satu lagi kasusnya baru 17 jalan 18. Ya Allah, itu baru lulus SMA, belum ya, baru kelas 2 SMA. Betapa jiwa-jiwa muda ini terpangkas sebelum waktunya karena ketidakpedulian, ya, ketidakpedulian keluarga dan orang-orang di sini, ya. Kita mau memapas itu ya Bu ya. Nah, jangan sampai terjadi lagi. Semua ibu hamil mempunyai faktor resiko, ya. Hanya dia akan tergolong pada rendah, sedang atau tinggi. Itulah perlunya penapisan, ya, dengan cara temu muka, bicara, dicari faktor resiko, kemudian juga ketemu keluarganya, bisa di rumah, bisa saat ibu hamil bersama suami, bisa saat senam hamil atau apa, pokoknya ada 4T ini. Cara praktis ini sederhana, ya, cepat, mudah, murah, karena nggak perlu apa-apa, yang penting ada waktu dan kemauan. Waktu kita, kemauan kita untuk membantu. Untuk ini kan perlu waktu. Temu muka, temu bicara,
menemukan faktor risiko ini kan perlu waktu dan kesungguhan kita. Jadi sebetulnya praktis, sederhana, tepat, mudah. Bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, bisa juga oleh ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader seperti ibu-ibu yang terhormat di sini bisa membantu melakukan ini, ya. Sehingga ibu hamil dan suami ini mengerti. Karena mengerti dia menjadi tahu, peduli, sepakat untuk bergerak dan berangkat secara mandiri. Artinya dia tahu. Kenapa berangkat secara mandiri? Karena dia mengerti kebutuhannya, ya. Faktor resiko bisa terjadi karena faktor biologi, medik, sosial, budaya, ekonomi, geografi, ya. Dampaknya bisa berupa tunggal, ganda, atau lebih. Beberapa faktor resiko sekaligus, ya. Tadi ini 5K, ingat ya Bu ya, kematian apa segala macam itu ya. Nah, 3 kelompok faktor resiko tadi tergolong dalam 1, 2, dan 3. Nanti dijelaskan lebih terperinci. Nah, ini kelompok faktor resikonya ada potensi gawat obstetri, ya. Ada P-nya di sini, potensi. Jadi potensi itu belum kelihatan. Kemungkinan terjadi. Nah, apa ini? Dalam kategori up-go ada potensi, kita punya 7 kata terlalu. Terlalunya bukan terlalunya Oma Irama ya Bu ya. Ya. Dan 3 pernah. Ya. Puitis sekali bahasanya ya. 3 terlalu, 3 pernah. Ini masuk dalam potensi. Ya, apa terlalu apa sih? Terlalu apa gitu ya? Pada kehamilan nih terlalu muda. Ya, terlalu tua. Ya, terlalu muda umurnya berapa? Ya, 16 tahun atau kurang. Masuk. Skornya 4. Tuh udah ada gambarnya, ada skornya. Terlalu tua. Lihat di berapa terlalu tua tuh? 35. Ya, skornya berapa? 4 lagi. Primitua sekunder, artinya sudah pernah punya anak. Terus kosong, entah karena KB, entah karena jablay, suaminya entah di mana gitu ya. Kan banyak TKW, tenaga kerja yang keluar negeri, itu kan membuat si istri kosong lama hamil ya. Kalau udah lebih dari 10 tahun, dia akan masuk pada kriteria primitua sekunder. Sebetulnya dia pernah melahirkan, tapi dianggap seperti anak pertama kembali setelah jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun. Nah, itu masuk tuh. Terus umur lebih dari 35 tahun. Nah, ini faktor-faktor ini semua masing-masing punya skor 4. 7 terlalu ini punya skor 4. Masing-masing 4, 4, 4, 4. Dan 3 pernah. Pernah apa? Nah, ini pernah punya riwayat obstetri yang jelek. Ya. Misalnya dia sering keguguran, pernah anak lahir meninggal, pernah kematian di dalam perut, ya. Itu kan riwayat obstetri buruk ya. Rincian detailnya ada di makalah nanti, ya. Kemudian pernah sesar, ya. Pernah sesar termasuk pernah operasi di rahim, misalnya miom. Itu juga masuk kriteria ini, pernah, ya. Kemudian pernah mengalami lengketnya plasenta sehingga kelahiran plasenta harus melalui manual dirogoh, bahasa gampangnya pernah dirogoh untuk mengeluarkan plasenta. Kemudian apa lagi? Nah ini pernah ya tindakan yang bukan operasi besar, misalnya ditarik anaknya waktu lahir dengan memakai alat vakum. Tahu vakum ya Bu, sedotan itu, atau dengan forceps. Forceps itu seperti centong yang besi itu buat narik kepala. Sekarang udah jarang dipakai kecuali waktu operasi sesar. Ya, ini 7 terlalu dan 3 pernah. Ini menunjukkan potensi. Terlalu ini terlalu pernah potensi. Ya, nah masuk lagi ada. Potensinya sudah dihapus sekarang. Kalau tadi up go ada potensi, sekarang tinggal go ada gawat obstetri. Jadi ini udah berupa kewaspadaan akan terjadinya
komplikasi dari persalinan diri, ya. Di sini masuk skor-skor lagi 4 apa aja. Tuh, ibu hamil dengan penyakit kurang darah, TBC, malaria, ini semua masuk ke sini. Jantung, ya. Kalau dari awal ibu tadi ketahuan, dia udah masuk skor di sini ya. Skornya udah 4 masuk ya. Ini kehamilan kembar, ya, janin mati dalam kandungan, ini semua masuk skor. Letak janin yang nggak normal, entah dia sungsang, entah dia melintang, ya, itu masuk skor. Ada gawat obstetri. Nah berikutnya ini udah bener-bener gawat darurat obstetri. Kalau tadi baru potensi, terus kemudian ada gawat, ya, ago, ya. Nah kalau ini udah darurat obstetri, artinya kita harus cepat lari yang begini, nggak ngitungin skor lagi. Kalau yang tadi kita ngitungin skor, dihitung-hitung berapa ya, dirujuk nggak ya, kemana ngerujuknya ya, gitu. Kalau ini udah nggak mikir, lihat, waduh skornya udah 8 nih, langsung segera penyelamatan ibu dan bayi untuk rujukan tepat waktu ke rumah sakit. Apa? Perdarahan. Ibu hamil dengan perdarahan, langsung bawa, apalagi preeklamsia berat dan eklamsi. Preeklamsia berat itu yang tensinya tinggi, kakinya bengkak-bengkak, ya. Atau sudah terlanjur terjadi eklamsi. Eklamsi itu kejang-kejang. Sebab kalau udah terjadi kejang-kejang eklamsi, tidak lama kemudian akan terjadi kesadaran menurun, ya. Pada saat koma kesadaran menurun, untuk kembali dia pulih itu sulit. Ada beberapa kasus yang akhirnya lolos di ICU. Bayangkan berapa biaya yang sudah banyak dikeluarkan dan akhirnya si ibu ini meninggal juga, ya. Berapa perawatan per hari di ICU, dia beberapa hari, akhirnya meninggal juga. Ya, bukan hanya sedih dari segi keluarganya, kehilangan pasien, suami kehilangan istri, tapi juga sedih karena biaya tadi akhirnya terhambur sia-sia karena sudah terlambat memberikan pertolongan, ya. Seandainya obat-obat yang diberikan di ICU yang mahal-mahal tadi bisa diberikan pada ibu-ibu yang lebih dini pertolongan, kan lebih bermanfaat, ya. Jadi nggak cepat habis jatah dari pemerintah. Nah seperti itu. Nah ini contoh-contoh lain, ya. Seperti tadi, ya, secara umum APGO, ya, ini 21,8%. Itu mudah ditemukan. APGO itu ada potensi yang 7 terlalu, 4 pernah, gitu ya. Itu ada potensi, ya. Ini gawat obstetri, ya, yang ada penyakit jantung, ada apa tadi, hipertensi, ada malaria, ada tuberkulosa. Ini berencana. Artinya janin masih di rahim, masih dalam keadaan hamil, segera rujuk. Kalau ada gawat obstetri, sih kecil, Bu, lihat cuma 0,4% dari seluruh kehamilan. Potensi juga cuma sekian dari seluruh kehamilan. Lihat, dari APGO menuju AGO, menuju gawat obstetri, darurat, ya, gawat darurat, itu presentasinya makin kecil. 21% untuk potensi dari seluruh kehamilan. 5,5% untuk terjadi gawat obstetri dari seluruh kehamilan. Dan yang benar-benar darurat obstetri cuma 0,4%. Artinya apa? Kalau dari dalam 100 ibu hamil, ada 4 yang begini. Nah, sedangkan berapa ratus ibu hamil di tempat kita, 1 aja meninggal. Sudah heboh semua. Nah, kalau bisa ini ditingkatkan supaya cepat ketahuan, jangan sampai telat. Nah, peran strategis ibu-ibu semua adanya di sini, ya. Tim penggerak PKK, ibu-ibu dari mungkin gerakan organisasi wanita, ya, semua ibu-ibu pemuka agama di tempatnya masing-masing yang kan
semua dirangkul sudah. Ya, mungkin yang diperlukan ya tingkat kepedulian aja lah. Waktu untuk lebih peduli ke sekitar kita. Kemauan. Ini kan bagian dari sedekah ya, amal jariah ya. Sedikit ilmu yang kita punya, kita manfaatkan, kita praktekkan. Ilmu kita yang kita punya sekarang apa? Tentang scoring. Kita punya modal, punya kartu. Itu bisa menjadi lahan ibadah kita ya, lahan amal kita ya, untuk mempraktekkan pada tingkat kemampuannya masing kan. Kalau misalnya ibu-ibu nggak bergerak di tingkat perifer seperti ini, dasawisma, saya yang di ujung tombak di rumah sakit nggak tahu, sebab saya hanya menerima rujukan ya. Saya cuma nerima yang datang. Ya sini tak OPD, gini tak OPD, gini tak OPD. Wah lolos, cuman bisa gitu, ya. Ini bisa. Lolos kan gitu jadinya. Kenapa lolos? Kan cari. Oh gitu. Nah tingkat kelolosan tadi bisa diperkecil kalau sistem ini jalan. Ayolah ibu-ibu ya, berbagi. Jangan cuma berbagi selfie senyum-senyum. Berbagi perhatian ke orang-orang sekitar. Kasihan mereka itu kalau nggak kita yang ngopeni siapa lagi. Ya, kita duduk manis ngopeni anak-anak, suami kita baik-baik, semuanya ngopeni kita. Nah ibu-ibu yang di kampung itu loh, yang di pelosok-pelosok itu loh. Ya Allah, suaminya entah kemana, ibunya udah tua nggak bisa ngurus. Kasihan ya. Datang cuma sekali-sekali, resiko tinggi nggak ketahuan. Nah kita care ke mereka. Lewat bidannya, lewat dokternya. Kemarin saya nyetir sendiri dari mulai Gandusari, Kampak, Monjongan, terus sampai Jalan Rusak yang sampai ke Panggul. Saya di situ ngelihat, ya Allah ini wilayah kerja saya. Betapa sulitnya mereka mencapai RSUD. Saya memang siap 24 jam untuk dipanggil saat ada kedaruratan di RSUD. Tapi betapa sulitnya mereka berjalan ke sini pada saat sesuatu terjadi. Sekiranya bisa sistem rujukan ini, scoring ini diperbaiki, pelaksanaannya kan nggak ada yang harus kedebukan ke rumah sakit, jalan berliku-liku kayak begitu, ya kan? Oh ibu ini udah ini wayahnya, yuk. Jadi sebelum terjadi perdarahan, sebelum terjadi ketuban pecah, sebelum terjadi ini itu, kalau skornya udah mulai tinggi langsung jalan. Itu yang tadi makna rujukan berencana, rujukan dini berencana. Jadi ibunya sampai rumah sakit masih bisa senyum, tarik napas, ketemu dokternya siap, ibu udah bawa pakaian, ibu harus langsung ngamar ya, di jadwal operasi besok ya. Ibunya udah tinggal iya. Karena sudah di KIE, dikonfirmasi, diberi keterangan, informasi, edukasi dengan baik oleh yang di perifer. Ya, gitu. Berikutnya, nah ini poinnya di sini pasti, biar mereka hidup lebih lama lagi. Mereka tuh siapa? Ibu-ibu cantik ini. Untuk apa hidup lebih lama? Untuk merawat anak-anaknya. Plus suami lah ya. Kalau suami nggak dirawat gimana? Buka cabang ya Bu. Oke, terus terima kasih sampai di sini. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik. Seandainya ada kegundahan karena belum paham, monggo dikerjakan tentangnya nanti pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.